Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Nopita Syahriani dari kelas EKI 6F dengan NIM 0501193214. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang materi pengantar ekonomi pertanian. Jadi teman-teman, apa aja sih ruang lingkup ilmu ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi pertanian? Mari simak yang satu ini. Nah, jadi ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata dan aturan. Dengan demikian, secara sederhana, ekonomi dalam pengertian bahasa berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang dan kekayaan atau keuangan. Nah, yang kedua ada pengertian pertanian. Pertanian dalam arti luas atau agriculture dari sudut pandang bahasa atau etimologi terdiri atas dua kata, yaitu agri atau ager yang berarti tanah dan culture atau color yang berarti pengelolaan. Sedangkan pertanian dalam arti sempit adalah suatu budidaya tanaman ke dalam suatu lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Apa sih definisi dan ruang lingkup ekonomi pertanian itu? Udah tahu nggak teman-teman? Nah, simak ya. Nah, jadi ruang lingkup ekonomi pertanian juga menyentuh aktivitas perekonomian lebih luas, khususnya berkaitan dengan industri bahan pangan dan serat. Nah, oleh karena itu, sebelum mendefinisikan ekonomi pertanian, perlu dikaji terlebih dahulu ruang lingkup ilmu ekonomi dan peran sektor pertanian dalam perekonomian secara umum. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke persoalan ekonomi pertanian. Berbicara mengenai tenaga kerja dalam pertanian di Indonesia, harus dibedakan ke dalam persoalan tenaga kerja dalam usaha tani kecil-kecilan atau usaha tani pertanian rakyat. Dan persoalan tenaga kerja dalam perusahaan pertanian yang besar-besar yaitu perkebunan, kehutanan, peternakan, dan sebagainya. Tujuan yang kedua ini sukar dilaksanakan di negara-negara yang jumlah petaninya berjuta-juta dan terlalu kecil-kecil seperti di Indonesia karena persoalan administrasinya yang sangat kompleks. Persoalan klasik pada komoditi pertanian yaitu mempertahankan harga yang baik di tingkat produsen, namun pada saat yang sama juga tidak terlalu memberatkan konsumen. Persoalan bertambah rumit karena komoditi pertanian umumnya ditanam secara serentak pada musim tertentu, sehingga berlebihnya pasokan pada saat panen dan langkanya pasokan di saat paceklik menjadi suatu fenomena yang rutin setiap tahunnya. Nah, jadi teman-teman, ada banyak banget persoalan atau studi kasus dari ekonomi pertanian ini yang mana kita belum ketahui apa saja itu persoalan-persoalannya. Simak ya berikut ini. Nah, jadi teman-teman, di sini saya mengambil studi kasus tentang ekonomi pertanian yaitu mengelola perkebunan jeruk untuk menjadikan permen dan makanan menarik bagi anak-anak. Nah, program pemberdayaan masyarakat dalam membentuk wirausaha baru dengan konsep techno-entrepreneurship meningkatkan produk dan jasa. Program yang dirancang memiliki guna dan nilai jual dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kerakyatan dan permasalahan sosial. Nah, pengembangan potensi desa dan pemuda dalam mengelola perkebunan jeruk selain sebagai lokasi wisata petik jeruk di desa ini perlu peningkatan kegiatan wirausaha juga sebagai layanan edukasi anak-anak dan pengenalan karakter dengan nuansa wisata alam. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan peluang usaha bagi masyarakat dalam usaha kreativitas. Pengembangan produk hasil perkebunan jeruk dengan mengolah jeruk yang memiliki kualitas rendah menjadi produk yang bernilai dengan gizi yang baik di Desa Selorejo, Dau Malang. Usaha ini dikembangkan dengan teknologi tepat guna atau perancangan alat-alat proses pengolahan jeruk menjadi makanan kesukaan anak-anak.
program dapat dijadikan sebagai kegiatan masyarakat dalam membentuk life skill secara tidak langsung dapat digunakan untuk pengembangan usaha yang kedepannya berkesinambungan sebagai pusat pengelolaan hasil olahan jeruk di desa tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.